Mas Budiman bisa dibayangkan saya pernah datang di tengah sawah, ada SMA kejuruan, saya hadir di situ, kejuruan tentang pertanian hanya satu kelas, muridnya nggak lebih dari 20-an, tapi administrasi perusahaan bisa 2-3 kelas. Padahal kan harusnya kalau di wilayah pertanian kenapa tidak diperbanyak misalnya tentang pertaniannya. Tapi memang mahal ya Mbak Irin ya? Kalau saya lihat iyalah lebih mahal dibandingkan saat jadi wali kota, karena kan saya muternya juga harus di 4 kabupaten kota. Berbeda waktu saya Tangsel kan cuma 7 kecamatan. Hari ini 155 kecamatan. Berapa dibandingkan dengan menjadi wali kota dan kemudian menjadi gubernur? Ya pastinya lebih besar. Tapi dukungan dinasti pasti akan cukup besar ya? Bukan, saya sebutnya bukan dinasti, keluarga ya. Keluarga, sorry. Keluarga, karena ya jangankan keluarga dinasti besar, keluarga bapak saya aja udah sepuh hari ini 81 tahun, tadi baru masuk dari rumah sakit, di rumah sakit, dia angka gini sama suster yang lainnya. Jangan lupa ya, pilih anaknya nomor 1. Aduh, saya bilang. Waktu bertemu dengan di PDIP ya, ketika Ibu Mega kemudian teriak, Airin! Gitu. Itu gimana perasaan Airin? Oke, jumpa lagi di Back to BDM dalam podcast omong-omong soal politik yang mudah-mudahan memberikan pencerahan dan bukan malah menyesatkan dengan narasumber-narasumber pilihan. Narasumber saya kali ini adalah sosok yang sangat terkenal di Banten yang datang pada hari ini adalah titik ke-8 yang dikunjunginya dalam sehari. Luar biasa. Namanya adalah Airin Rahmidiani. Mbak Airin, Ya, sehat ya? Malam, ya, Mas. Ya, Mas Pak. Ya. Betul ya, ini titik ke-8 ya? Ya, alhamdulillah hari ini saya kunjungan di Cilegon, alhamdulillah. Ya. Tapi ngomong-ngomong ya, Ya. Mbak Airin kan caleg, suaranya 302.000. Iya, 878 suara, alhamdulillah. 878 suara. Ya, alhamdulillah. Kenapa ditinggal? Hari ini harusnya pelantikan. Harusnya dilantik hari ini kan? Saya lihat Udah teman-teman, menyandang status yang terhormat. Iya, saya ucapkan selamat tentunya kepada teman-teman yang baru saja dilantik, selamat menjalankan amanah, dan yang pasti saat itu memang bagian dari penugasan, di mana di Partai Golkar itu kalau memang ada beberapa yang mau ikut pilkada gubernur, mereka diwajibkan ada beberapa wilayah untuk ikut kontestasi pilkada. Karena apa? Karena untuk ikut kontestasi pileg. Karena kan untuk ikut pilkada itu kan persyaratannya adalah hasil dari pileg 2024. Jadi mudah-mudahan kita semua yang turun ke lapangan, kita ikut pileg, mudah-mudahan bisa menambah suara. Yang DPR RI bisa membantu tentunya teman-teman yang di provinsi maupun kabupaten kota. Dan ini terjadi dan saya bersyukur alhamdulillah dari hasil 878 suara di Banten 3, rata-rata di Banten ini kita semua ketua DPRD kecuali wilayah Lebak. Mulai dari provinsi 3 kabupaten, 4 kota semuanya Golkar ketua DPRD. Oke, 302.000. Iya. Pemilih itu dapil ya? Dapil Banten. Dapil Banten 3. Banten 3 kan ya? ada 3 Banten itu ya, Tangerang Raya. Oke. Terus kemudian kalau tadi penugasan partai politik ya? Penugasan partai politik artinya sejak awal memang desainnya adalah menjadi gubernur ya? Sebetulnya selesai jadi wali kota, saya itu yang saya sempat podcast juga ada Pak Budiman, Mas Budiman, waktu itu kan saya memang berkeinginan jadi anggota DPR RI saja. Dan ada beberapa kan waktu itu ada tawaran untuk jadi kepala daerah, tetapi selalu saya sampaikan saya ingin di DPR RI. Tapi pada saat kemarin ada penugasan untuk di Banten, DPP menyampaikan, kan Bu Airin mau DPR RI Banten 3. Ini kan kalau gubernur sama aja kan, ketemu lagi sama masyarakat yang ada di Tangerang Selatan. Kenapa enggak? Nah, setelah istiharoh dan saya bersyukur waktu itu keluarga besar Partai Golkar mengizinkan saya untuk berpikir betul-betul apakah memang saya maju atau tidak. Setelah saya hasil keputusannya maju dan kita ditugaskan untuk turun keliling silaturahmi sekitar 2-3 tahun yang lalu. Nah, saat itu kita terus silaturahmi karena memang secara survei saya terkenalnya hanya di Tangerang Selatan saja. Jadi basis saya di Tangsel, bahkan kalau saya main ke Lebak, kalau ditanya apalagi di beberapa wilayah tertentu yang di ujung sana, kalau ditanya saya dari Tangerang Selatan, jangankan diri saya, Tangerang Selatan aja mereka nggak tahu gitu. Tapi pada saat stasiun Serpong, stasiun Rawabuntu, stasiun Sudimara, orang tahu karena seringkali masyarakat yang dari Rangkas Bitung atau mana ke wilayah Tanah Abang karena menggunakan KRL. Dan secara bersyukur alhamdulillah secara waktu popularitas juga naik, elektabilitas juga naik, dan saya mulai switching untuk ikut pileg karena ada penugasan ke pileg yaitu di bulan September.
bulan September tahun 2023 saya mulai switching untuk sosialisasinya hanya di wilayah Tangerang Raya saja. Tangerang Raya saja sesuai dengan penugasan waktu itu di Banten 3, dan saya bersyukur pun juga kemarin juga dapat nomor urut 1 ya. Jadi mungkin itu juga sangat memudahkan orang memilih sehingga kita dapat suara di 302.878 suara. Oke, tapi gini, Mbak Irin, banyak drama juga kan penugasan partai politik ya, penugasan partai politik untuk menjadi calon gubernur dari DPW Partai Golkar gitu kan. Iya. Tapi tiba-tiba yang justru mendukung duluan itu dari PDIP, apa yang sebenarnya terjadi pada waktu itu? Dan Golkar kan ke Andra Soni dulu juga kan sebenarnya. Jadi sebetulnya ada proses. Jadi sebetulnya setelah kan penugasan saya waktu itu kan pileg dulu, setelah itu juga pemenangan pilpres sebagai ketua TKD, dan setelah itu saya switching lagi untuk ikut di pilpres, ikut pilkada. Dan setiap partai yang buka pendaftaran saya daftarkan semuanya. Kecuali yang tidak buka pun juga waktu itu Gerindra dengan PKS dan Golkar sendiri kan nggak buka. Kita terus juga menjalin silaturahmi dan komunikasi. Ada beberapa tahapan waktu itu, mulai dari kita dipanggil sama DPP, kita presentasi kayak di Nasdem waktu itu kan harus paparan visi misi dan yang lainnya, dan nama dan setiap beberapa yang daftar itu kan diusulkan di DPP. Tapi kan proses semua partai pasti punya prosesnya masing-masing, dan saat itu pun juga kita komunikasi dengan beberapa partai pun juga yang ketemunya akhirnya dengan PDI Perjuangan. Dan di akhir-akhir itu saya sempat sudah SK-nya semuanya udah keluar. Skepnya untuk pasangan itu yang akhirnya kan tersisa hanya PDI Perjuangan waktu itu. Golkar 14 kursi nggak mungkin jalan sendiri. Jadi yang tersisa waktu itu PDI Perjuangan, sehingga kita 14 kursi, PDI Perjuangan 14 kursi, sehingga bisa mencapai 20%. Tapi pada saat itu ketum kami Pak Erlangga menyampaikan, dan teman-teman DPP sabar dulu ya, kita mau nyelesain dulu yang di Jabar dengan DKI. Jadi skep itu udah ada sebetulnya. Skepnya udah ada? Sudah ada atas nama saya dengan Pak Ade, karena yang memang waktu itu yang ketemu, karena yang lainnya kan udah ke sebelah gitu kan, yang udah sebelah, dan akhirnya ada kejadian Munas dipercepat di Partai Golkar, dan beberapa saat waktu itu disampaikan bahwa untuk ada beberapa hal yang memang kebijakannya di tingkat nasional, sehingga akhirnya diputuskan sepertinya Golkar tidak akan memberikan rekomendasi B1, tidak mengeluarkan B1 kan waktu itu kan C1 KWK untuk daftar ke KPU. Dan saya bilang bahwa ini juga saya sampaikan ke PDI Perjuangan, dan tiba-tiba MK ada, dan kita lihat akhirnya PDI Perjuangan menyampaikan udah kita jalan aja, kalau MK udah keluar kan sangat dimungkinkan PDI Perjuangan bisa jalan sendiri. Tapi tetap kami masih menunggu karena masih berharap bahwa mudah-mudahan apa yang disampaikan di awal-awal setelah Munas itu masih ada harapan rekomendasi masih tetap diberikan kepada kita. Namun di titik tertentu ternyata kami dikasih tahu bahwa sepertinya juga udah final, nggak mungkin dikasihkan lagi ke saya dan juga Pak Haji Ade untuk C1 KWK-nya, tetapi kami minta izin saat itu bahwa hari Minggu akan ada deklarasi dan pemberian rekomendasi untuk 4 kabupaten, 4 kota, bukan hanya gubernur saja, tapi untuk 4 kabupaten, 4 kota yang diusung oleh PDI Perjuangan di ASBSD, dan itu diizinkan, tapi tidak boleh menggunakan atribut Partai Golkar. Oke, tapi kan itu kan awalnya rekom itu diberikan kepada Andra Soni ya pada waktu itu. Itu apa yang terjadi sebetulnya? Karena pergantian komandan di Golkar? Jadi kejadiannya itu saya lupa ya, antara hari Jumat atau hari Sabtu. Hari Jumat kalau nggak salah, atau hari Sabtu malam kami dipanggil oleh Ketum Bahlil. Di situ ada Bu Tatu, ada Pak Sarmuji sebagai sekjen menyampaikan hal tersebut, dan kami minta izin untuk deklarasi di hari Minggu. Diperbolehkan tidak menggunakan atribut partai, tapi saya masih bilang berharap waktu di pertemuan itu mudah-mudahan masih tetap ada perubahan ya Tum, saya bilang ke Pak Bahlil pada saat itu. Tapi belum dengar kabar, dan akhirnya kita deklarasi di hari Minggu. Deklarasi hari Minggu, dan disampaikan kalau untuk PDI Perjuangan bahwa untuk secara protokol untuk untuk penyerahan SK itu karena provinsi harus langsung oleh Ibu Megawati, sehingga saya diberitahu hari Senin datang ke kantor DPP, ke DPP PDI Perjuangan untuk langsung secara protokolernya diserahkan SK-nya oleh Bu Mega. Saat itu saya juga ikut hadir dengan beberapa provinsi lain. Jawa Tengah waktu itu ada Pak Andika dengan Pak Hendi, dan juga beberapa teman di provinsi lain.
Nah, malamnya saya diberitahu Bu Tatu dan untuk ketemu, dan saya bersyukur alhamdulillah rekomendasi akhirnya diberikan. Dikasih tahu bahwa besoknya itu berarti hari Selasa. Jadi malam itu hanya pertemuan menyampaikan bahas tentang kondisi Indonesia, kondisi Banten, dan saya bersyukur alhamdulillah di situ ada perubahan bahwa untuk C1 B1 KWK ya kalau nggak salah untuk diserahkan kepada kita. Nah, itu dari awal ketemu dengan Ketum Bahlil dan mengatakan akan diberikan tidak kepada Airin, dan kemudian tiba-tiba pindah ke Airin lagi tuh, apa yang terjadi dalam dinamika internal di Golkar? Yang pasti supporting, saya meyakini bahwa Pak Ketum Bahlil bersyukur alhamdulillah mungkin kan ada beberapa hal yang bicara mengenai konstelasi nasional dan juga konstelasi Banten, dan juga menyampaikan banyak senior yang menyampaikan dan mensupport saya sebetulnya saat itu, mulai dari Pak Ical, Pak Luhut, Pak Agung Laksono, Pak Cicip, Pak JK, dan beberapa senior yang lainnya juga, termasuk teman-teman Pak Doli dan yang lain, teman-teman KPPG pun juga tentu berharap bahwa rekomendasi itu diberikan kepada kita, kepada saya gitu kan, karena selama ini juga saya sampaikan bahwa saya sudah menjalankan semua penugasan partai. Kalaupun toh memang partai tidak memberikan, memahami tetapi tidak memahami, tapi yang pasti semoga teman-teman di Golkar juga memahami kenapa saya harus tetap maju tanpa atau dengan Golkar, karena saya merasakan bahwa 2 tahun saya berkeliling, ada relawan, ada simpatisan, dan bahkan dengan survei yang hari ini pun juga kan bukan kerja saya aja kan Pak Budiman, pasti kerja-kerja dari teman-teman yang pengurus kecamatan, pengurus kelurahan, relawan, dan yang lainnya. Jadi kalau saya berhenti saat itu, misalnya hanya gara-gara nggak dapat rekomendasi dari Golkar, sedangkan PDIP sudah memenuhi persyaratan untuk bisa maju sendiri, dan di luar juga. Dan juga di waktu itu juga udah mulai tuh partai yang di luar non parlemen, mulai dari buruh, Partai Umat, PBB, Partai Masyumi, PKN, PKP, dan yang lain juga udah mulai memberikan rekomendasi secara persyaratan itu dipenuhi, makanya saya minta izin. Apa yang terjadi ketika kemudian Ketum Bahlil kemudian dari tidak mendukung kemudian memberikan rekomendasi kepada komunikasi, apa yang terjadi? Yang intinya pada saat itu kita bicara mengenai tentang kondisi Banten dan kondisi Indonesia, dan dipahami bahwa saya maju bersama-sama dengan PDI Perjuangan, sehingga diberikan rekomendasi tersebut. Nggak ada dulu semacam ralat atau dulu kepada pesaing dan sekarang kembali lagi kepada Airin? Ada bahasa ini semuanya pada sayang sama Bu Airin, kayaknya harusnya Golkar sama Bu Airin gitu kan, bercandanya Ketum kan ada seperti itu. Jadi gaya Bahlil ya. Iya, jadi pas saya ini semua pada nelfonin saya ini Bu Airin kata gitu kan, ya memang semuanya telepon saya juga kan, support gimana Rin, ya go ahead katanya, with or without Golkar yuk jalan gitu kan, dengan kata-kata senior-senior di Golkar kan seperti itu. Ya mungkin nggak telepon saya aja gitu kan, terima kasih kepada senior-senior yang mungkin juga telepon Pak Bahlil juga gitu kan, ya telepon Pak Bahlil juga. Jadi saling menekan gitu. Yang penting saya kan alhamdulillah dapat aja gitu kan. Terima kasih Pak Ketum Bahlil gitu. Terima kasih. Tapi dukungan Golkar solid. Alhamdulillah secara hari ini mesin partai sangat-sangat berjalan secara maksimal. Kalau kemarin waktu pas deklarasi kita tidak boleh memakai atribut, kan hari ini kan atribut itu kan saya baru sadar juga ya, ternyata kebanggaan ya. Kan memang warna saya kan, ciri khas saya dari Tangsel itu kan warna Tosca gitu kan. Jadi kemarin tuh baru terasa, oh iya, simbol-simbol partai itu memang buat teman-teman di pengurus kecamatan, pengurus kelurahan, pengurus desa itu menjadi motivasi ya ternyata untuk bisa bergerak dan yang lainnya. Tosca ini biru Tosca ya? Hijau biru Tosca itu ciri khas saya waktu pas pilkada wali kota. Oh, ya, kenapa pilih warna itu? Salah satu simbol dari ciri khas warna Tangsel itu kan Tosca. Di lambang kota Tangerang Selatan itu kan ada warna hijau Tosca. Dan itu akan di Banten kan gitu? Enggak, kalau Banten kan punya ciri khas sendiri, hijau dan kuning ya. Hijau dan kuning. Hijau dan kuning. Oke. Jadi sekarang Golkar tetap solid, semua mesin partainya bergerak. Alhamdulillah saya merasakan betul bagaimana teman-teman bergerak secara maksimal di lapangan. Oke. Waktu bertemu dengan di PDIP ya, ketika Ibu Mega kemudian teriak Airin, gitu. Itu gimana perasaan Airin? Alhamdulillah ya, maksudnya gini, kan di ruangan itu besar ya, dan Ibu kan bicara bukan hanya itu ke saya aja, tapi kan ke Pak Loli, ke yang lainnya, membahas tentang sesuatu hal yang menurut saya memang benar ya. Maksudnya urusan yang perempuan harus tegas, harus keras, harus bicaranya, terus harus turun ke lapangan, stunting itu apa, terus bagaimana mengayomi anak yatim dan yang lainnya, kan itu memang harus. Pada saat Ibu nyarahkan juga kan, ini benar namanya iya gitu, turun ya ke lapangan gitu. Jadi kan memang selama ini juga kan kita turun ke lapangan. Kaget nggak sih? Sempat kaget, tapi ngelihat Ibu juga sama semua, oh iya berarti Ibu sayang sama kita semua yang di ruangan itu gitu. Jadi bukan cuma saya aja tapi semuanya. Dan terus terang Mas Budiman, Pak Budiman, bahwa
Ibu Mega itu adalah salah satu inspirasi saya di dunia politik. Iya. Sejak dulu saya sampaikan waktu pas di betul. podcast Pak Budiman juga sama kan Ibu Mega. Karena bagi saya beliau adalah seorang perempuan dan setiap manusia pasti ada kekurangan. Saya juga atau semuanya juga manusia kekurangan, tapi beliau banyak sekali kelebihannya. Mampu memimpin partai PDI Perjuangan dengan jumlah anggota yang dengan dinamika latar belakang dan yang lainnya sampai dengan hari ini. Menurut saya luar biasa. Jadi ketika orang yang sangat dikagumi tiba-tiba membentak Airin, Iya. agak shock juga ya? Awal sempet kaget waktu pas yang Airin waktu pas itu, cuman pas setelah saya lihat semuanya juga sama, oh ibu mungkin begini, Gayanya gitu ya? gayanya begini. Jadi saya udah biasa aja gitu dan saya dengarkan betul. Beda gaya ya Golkar sama PDIP? Beda banget. Beda Kalau banget. Golkar gimana, lebih formal gitu? Formal dan gaya begitulah gitu kan. Ya begitulah, beda banget gitu kan. Kalau ya mungkin ibu kan harus memang seperti itu ya, karena dinamika latar belakang teman-teman PDI Perjuangan yang memang satu doktrin dan yang lain ya doktrinisasi, dan mungkin di depan tantangannya dari dulu juga memang berat dan yang lainnya. Dan kalau kita kan kayaknya lebih santai sih kalau Golkar, lebih banyak lebih punya individu masing-masing dibandingkan dengan PDI Perjuangan yang memang satu fatsun ya, Ibu Mega dan juga Bung Karno. Oke. Sekarang gimana dinamika di lapangan di Banten? Hasil survei gimana? Alhamdulillah hasil survei baik. Sekarang ini yang memutuskan juga tinggal sedikit, tapi tetap sekali lagi bagi saya survei itu hanya bagian dari apa yang sedang kita lakukan, sudah benar on the track kalau surveinya naik. Nah kalau nggak naik berarti ada yang salah nih di lapangan, dan hari ini alhamdulillah surveinya juga naik, tetapi selagi selalu ingatkan kepada teman-teman maupun juga tim dan juga relawan bahwa survei itu kan di bulan Agustus misalnya, sedangkan pilkada itu kan di bulan November. Jadi kita jangan pernah puas diri karena pilkadanya November, mumpung ada waktu, yuk kita jalan lebih maksimal lagi, siapa tahu nanti bertambah lebih baik lagi. Survei terakhir Agustus? Agustusan. Ya. Masih posisi berapa itu? Di sekitar 73-an. 73, itu udah ada 2 calon ya? Udah, kita langsung pasang 2 calon karena kan udah terlihat di situ. Karena beberapa teman-teman yang mau ikut kan nggak dapat partai ya. Ya. Jadi udah tampak terlihat, jadi waktu otomatis saat itu juga kita sudah langsung ke head to head untuk 2 pasang. Oke. Gangguan di lapangan gimana? Sejauh ini ya namanya juga udah mulai militansinya kan terbelah, udah mulai ada yang sebelah, ada yang kita, dan udah mulai ada negatif campaign, black campaign, itu kan hal yang biasa yang harus kita hadapi. Tinggal yang bagi saya adalah turun ke lapangan, karena saya masih meyakini Mas Budiman, Pak Budiman, bahwa sejauh ini, sebesar ini, apakah ia bisa mempengaruhi semuanya kan? Yang penting kita sentuh hatinya masyarakat. Ya. Kalau dengan tekanan kekuasaan gitu, kira-kira pilpres? Ya semoga masyarakat bisa memilih sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Tapi ada ya? Netralitas dan yang lainnya juga. Ya mungkin kemarin kan di beberapa media udah mulai muncul ya. Semalam juga kan waktu pas di beberapa media juga sempat ditanya. Tadi pagi pun juga waktu pas saya turun kan ada beberapa wartawan yang menanyakan persoalan netralitas dari ASN, netralitas dari hal yang lainnya. Ya sesuai dengan apa yang digelar bersama di kampanye damai, semua berbicara, KPU, Bawaslu, Forkopimda, semuanya berbicara bahwa pilkada harus harus berintegritas dan juga bermartabat. Ya tentunya saya berharap mudah-mudahan semuanya berkomitmen untuk hal tersebut. Harapan, tapi kalau pantauan dari timnya Mbak Airin, apakah memang ada cawe-cawe atau upaya kekuasaan untuk mengarahkan pilihan gitu? Saya khawatir karena nggak ada bukti, khawatir jadi fitnah. Selalu saya sampaikan kepada tim, kalau memang ditemukan di lapangan, segera lapor kepada Bawaslu, itu aja. Jadi mekanisme, prosedur, aturan diikuti saja. Kita diikuti saja karena kalau kita bicara, kita ngobrol, tapi tanpa bukti takutnya jadi fitnah ya, Mas Budiman. Tapi terasa ada atau tidak ada, ya pengalaman saya, ya udah pokoknya jalan aja, turun aja ke masyarakat. Selama turun nggak ada hambatan, kenapa tidak gitu? Selama saya ke lapangan, nggak ada yang melarang saya untuk turun atau melarang saya untuk bisa silaturahmi dengan masyarakat, berarti saya anggap sampai dengan hari ini ya udah kita jalan berikan sentuhan kepada masyarakat. Dan saya meyakini dari beberapa orang yang ketemu juga kan tidak ada intervensi, misalnya 100 orang pertemuan, belum tentu juga milih semuanya kita kan Mas Budiman. Jadi tinggal bagaimana kita meyakinkan mereka yang pernah bertemu dengan kita, dengan jaringan kita, relawan kita, hari hanya nanti datang dan memilih saya dan Pak Haji Ade. Sampai sekarang udah berapa titik yang dikunjungin Airin untuk Banten? Untuk desa, alhamdulillah baru kemarin saya diskusi dengan tim, itu sudah di angka 1.500 lebih. Sisanya masih 49 desa dan kelurahan. 49 desa? Dari 1.552 desa. Oh, sudah dikunjungin semua? Sudah, alhamdulillah. Terus dikunjungin apa? Ngobrol, dialog gitu? Ada 1 arah, ada 2 arah. Jadi tergantung. Kalau seperti di wilayah Lebak dan Pandeglang,
mereka nggak usah di diskusi yang berdialog, pada saat duduk mereka curhat. Atau curhat. Atau pada saat mereka celutukannya, "Bo, jalan dibenerin," cina pakai bahasa Sunda atau segala macam. Tapi untuk wilayah Tangerang Raya, terutama di komplek perumahan, walaupun saya udah bicara, mereka tetap ingin bertanya. Jadi dialog pertemuan dengan masyarakat juga tergantung dari karakter dan wilayahnya masing-masing. Ya. Jadi tinggal 49 desa lagi yang akan coba Ya, itu di diselesaikan. wilayah Serang dan Pandeglang. Ya. Kalau Kalau yang Lebak hampir udah semuanya karena Pak Haji Ade kan berasal dari sana. Haji Ade Ya, semua ya, dari Lebak ya. ya dari Lebak. Oke, tapi apa yang mau Airin tawarkan ya kepada Banten nih yang angka kemiskinannya juga masih cukup Ya. tinggi, ya kan? Ya, makanya kenapa visi saya adalah Banten maju bersama. Di mana kita melihat bahwa harus ada kebersamaan dalam proses pembangunan, kolaborasi, dan yang pasti jangan lagi ada daerah yang tertinggal, jangan juga ada daerah yang maju sendirian. Jadi saya membedakan bahwa ada disparitas antara Banten Selatan, Lebak, Pandeglang, dan sekitarnya dengan Banten Utara, Tangerang Raya. Walaupun saya di Tangerang Selatan sama teman-teman saya dulu wali kota Tangerang, Bupati Tangerang juga tetap kita merasa membutuhkan provinsi Banten karena kan sempat juga ada isu ramai tentang Tangerang Raya karena kita merasa tidak diperhatikan walaupun kita udah maju tapi tetap aja kan kita butuh bantuan provinsi. Kayak saya di Tangerang Selatan sebagai daerah baru, usianya baru mau 16 tahun, waktu itu kan PAD kita juga terbatas. Terus sebagai daerah baru kita juga butuh bantuan sampai kita berpikir udahlah nggak usah dibantu tapi aset-aset pemerintah provinsi yang ada di Banten tolong aja diurusi gitu. Contoh yang mungkin Pak Budiman, Mas Budiman pernah ke Pasar Jombang, di situ ada susun sebidang ada rel kereta api yang dari dulu saya sejak 2011 mengusulkan agar dibuat underpass atau flyover gitu loh. Tapi kan sampai hari ini tidak bisa dipenuhi karena apa? Karena itu kan kewenangan provinsi. Yang menurut saya harusnya itu kan dijalankan. Waktu pas yang sampah, saya sampai hari ini sampai per akhir masa jabatan kan tidak bisa menyelesaikan TPA Cipecang saya karena nggak mungkin seorang wali kota bisa sendirian. Harusnya provinsi membantu kita. Membantu kita waktu itu saya sampai minta agar dibuatkan TPA regional untuk bisa menyelesaikan solusi sampah di Tangsel. Karena Tangsel itu kan punya uang gitu untuk bayar tipping fee-nya tapi nggak punya lahan untuk membuang gitu kan. Itu kan harusnya koordinator pemerintah provinsi ya, kayak MRT gitu kan. MRT yang harusnya jalan udah janji DKI waktu itu mau masukin ke Tangsel sampai hari ini kan belum aja. Bahkan ternyata DKI sekarang ke wilayah Pasar Kemis kan gitu kan untuk rencana strategi ke depannya. Nah ini kan sebenarnya butuh dorongan bukan hanya seorang wali kota tapi juga seorang gubernur provinsi yang mengkomunikasikan antara pemerintah pusat, pemerintah sekitarnya DKI, apalagi ada aglomerasi nanti ya ke depan ya. Tentu harus punya peran yang lebih tentunya gubernur menjalankan itu. Nah khusus untuk di wilayah Banten Selatan dan Lebak Pandeglang, saya udah muter-muter kan persoalan infrastruktur jalan. Jadi kalau kita bicara soal kesejahteraan, kita bicara soal pendidikan, dengan kesehatan, maka yang harus kita selesaikan adalah jalan dulu. Pak Budiman, Mas Budiman bisa dibayangkan, orang mau ke rumah sakit, jalannya antar satu desa rusak. Kan bisa dibayangkan perjalanannya aja, saya naik mobil aja udah, kalau bahasa Sundanya ajruk-ajruk kan gimana yang sakit gitu kan. Terus yang kedua soal misalnya kesejahteraan. Para petani dan mau menyerahkan hasil beras, gabah ke pasar, dia naik motornya cepat rusak gitu kan. Akhirnya kan dia mau nggak mau harus ada uang yang harus dia bayar untuk memperbaiki motor. Tapi kalau jalan mulus, perjalanannya lebih singkat, udah gitu motornya nggak cepat rusak. Nah makanya saya akan lebih fokus untuk di Banten Banten Selatan itu adalah infrastruktur jalan desa karena memang alhamdulillah saya bersyukur itu kan sebenarnya kewenangan kabupaten. Tapi ada undang-undang jalan di mana kita yang di atas bisa memberikan bantuan ke tingkat di bawahnya. Kalau ditarik ke imajinasi gitu, artinya kalau Airin kemudian terpilih sebagai gubernur Banten, Banten itu akan jadi seperti apa? Kota mana kira-kira yang dituju gitu? Ada nggak lebih konkret selain infrastruktur jalan dan lain sebagainya? Iya, kita mendorong potensi di wilayah kabupaten kota yang memiliki potensi dan fokus aja gitu. Misalnya contoh kayak di daerah selatan itu di Lebak Pandeglang itu kan ada potensi sumber daya alam yang luar biasa. Ada taman geoparknya, ada bayahnya, ada ada sawarnanya gitu kan. Sebetulnya industri pariwisatanya luar biasa baik. Cuman karena persoalan hari ini adalah travel time dan transit time yang ke sana. Jadi orang cenderung jarang pergi ke sana. Kita punya Anyer, Carita di Serang yang dulu kan terkenal ya. Tapi hari ini kan jarang didatengin karena apa? Karena kan memang orang pergi ke sana hanya ke pantai saja. Berbeda kalau kita belajar pengalaman dari Bali kan di Bali itu kan ada beberapa destinasi wisata. Nah, kita punya Tahura, Taman Hutan Rakyat, kita punya geoparknya. Kenapa tidak dibikin satu paket? Jadi orang datang ke Banten misalnya bisa ke beberapa destinasi wisata gitu kan. Itu satu. Yang keduanya
Misalnya untuk wilayah Cilegon, itu kan ada banyak pabrik. Pabriknya dengan padat modal yang besar. Tetapi di satu sisi juga padat modal itu kan ada plus minusnya ya Mas. Jadi kalau misalnya Pak Budiman, kalau padat karya kan cenderung untuk bisa lapangan kerja lebih banyak. Tapi nggak jadi masalah juga bagaimana kita harus mendorong masyarakat punya skill dan kemampuan. Contoh ada politeknik tentang kimia, ada sekolah vokasi, ada balai latihan kerja, masyarakat disiapkan dan mereka bercerita tentang BPJS yang belum 100%. Padahal di Tangsel aja kan kita udah bayarin iuran BPJS-nya. Nah, mungkin kita akan subsidi ke tingkat kota. Ke arah Kabupaten Serang. Ke arah Kabupaten Serang itu kan sebenarnya potensi untuk eh, sawahnya itu juga luar biasa. Menyambung ke wilayah daerah Pandeglang. Kenapa nggak hilirisasi tentang industri pertanian dan perkebunan dan yang lainnya? Tangerang Raya kan punya pangsa pasar. Daripada misalnya jual ke Kerawang, di packaging, nanti dijual lagi, kenapa nggak dibikin misalnya di situ ada food storage atau dalam food estate dan yang lainnya untuk bisa dijualnya ke wilayah Tangerang Raya sehingga provinsi memfasilitasi kerjasama antar daerah yang ada di Provinsi Banten. Dan kalau Tangerang Raya kan udah jelas ya bagaimana soal kemacetan, soal transportasi, soal banjir yang saya aja Tangsel contoh di Pondok Maharta, saya udah tinggikan jembatannya, saya udah keruk itunya aliran sungainya udah ditinggikan untuk temboknya. Tapi sepanjang di Kota Tangerang yang masih dicekek, dia balik lagi kan banjir. Maka perlunya komunikasi antara Wali Kota Tangerang, Wali Kota Tangerang Selatan, pemerintah dengan pemerintah Kabupaten Tangerang untuk bagaimana air itu bisa mengalir sampai dengan ke laut. Oke. Kalau kan selain bagaimana airnya nanti kan beberapa wilayah di Banten itu kan menjadi proyek strategis nasional. Ya. Ya, yang banyak mendapatkan kritik keras juga sebetulnya dari aktivis-aktivis gitu. Gimana Airin mengelola PSN yang ada di wilayah Banten? Iya, yang pasti pengalaman saya membangun di Tangsel tidak mungkin kita hanya mengandalkan dana APBD saja. Nggak mungkin akan ada percepatan, harus ada investasi. Nah, investasi bisa masuk, bisa pengusaha masuk, itu ada pengalaman saya Pak Budiman, itu harus ada kepastian hukum, kepastian pembiayaan, dan juga kepastian secara prosedur dan yang lainnya. Ada 2 proyek strategis nasional, baik yang ada di BSD maupun juga di daerah Pantai Indah Kapuk yang kedua itu. Nah, saya melihat di lapangan, saya turun ke lapangan juga sama. Saya mendengarkan keluhan masyarakat yang disampaikan tentang proyek yang debunya dan yang lainnya. Pengalaman saya sebetulnya kan tugas bupati, tugas gubernur itu kan mengkomunikasikan apa yang menjadi keluhan masyarakat. Contoh misalnya kalau tanahnya udah dijual, kalau mereka sekarang bukan petani lagi, bagaimana mereka akan mencari pekerjaan. Nah, ini tugas kita, pemerintah tentu memastikan ada komunikasi dengan swasta bahwa ada jaminan untuk lapangan kerja. Tapi di satu sisi, kita pemerintah pun juga harus menyiapkan masyarakatnya. Kayak waktu saya di Tangerang Selatan, ada proyek tentang apartemen, ada proyek tentang mall. Di satu sisi masyarakat sekitar kan tanahnya dijual, terus mereka ingin kerja, jangankan jadi manajer, jadi satpam aja tidak bisa memenuhi persyaratan karena ternyata lulusan SMP. Maka waktu itu yang saya lakukan adalah bagaimana mendorong masyarakat di sekitar bisa sekolah kejar paket A, B, C sehingga punya ijazah. Saya tekan lagi dalam arti swasta ini nih, udah nih masyarakat saya udah memenuhi persyaratan dan juga saya bilang jangan sampai nggak diterima. Dan selama komunikasi dan kita nggak ada fraud ya, kita nggak ada fraud, kita nggak ada kepentingan, maka pasti perusahaan juga akan mengakomodir karena perusahaan itu juga paling senang kalau pegawainya ada di sekitaran situ. Tapi kan proyek PSN itu oleh sementara orang dianggap sebagai sebuah cara bagi perusahaan itu untuk membeli tanah dengan harga murah sebetulnya. Ini saya belum melakukan kajian karena selama ini kan dilakukan oleh di kabupaten. Tapi saat nanti jika Allah menakdirkan saya jadi gubernur, maka kita harus bisa mengkomunikasikannya antara swasta, pemerintah, dan juga masyarakat. Karena dalam proses pembangunan kan harus ada kolaborasi. Tidak mungkin hanya misalnya kita mendengar masukan masyarakat saja, tidak mungkin kita hanya mendengar masukan dari swasta saja, tapi kita temukan data dan fakta. Selalu saya sampaikan itu. Posisi gubernur akan selalu berada terjepit ya, di tengah-tengah antara kepentingan pemerintah pusat gitu, ya, dan kemudian dengan memberikan konsesi proyek strategis nasional kepada pengusaha gitu, dan gubernur akan dihadapkan pada posisi yang susah sebetulnya. Sebetulnya kan proyek strategis nasional adalah kebijakan di pemerintah pusat dan kita sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah.
Dan masyarakat itu ada di tingkat kabupaten kota. Biasanya urusan perizinan dan yang lainnya itu kan ada di tingkat kabupaten dan kota. Ini kan pengalaman saya gitu kan. Ini ada pengalaman saya di tingkat kabupaten kota. Nah, tugas kita tentu melakukan monitoring dan evaluasi. Karena ada beberapa kewenangan yang itu merupakan kewenangan kabupaten. Yang itu merupakan kewenangan di tingkat kota. Nah, tugas kita menjembatani dan mengkomunikasikan. Makanya saya selalu membayangkan kalau dulu saat saya jadi wali kota, saya adalah ibu yang anaknya belum berumah tangga. Mau ngapa-ngapain enak gitu kan. Tapi saat jadi gubernur, berarti saya adalah ibu yang anak-anak saya sudah berumah tangga, punya janji visi misi yang sama dan dipilih langsung oleh masyarakat. Karena kan bupati wali kota di Banten berbeda dengan bupati wali kota yang di DKI. Karena kan DKI itu kan langsung ditunjuk. Tapi kalau ini kan nggak mungkin. Kalau bupatinya nakal, bupatinya bandel, ada beberapa prosedur yang harus dilakukan. Dan juga mengkomunikasikan dengan pemerintah pusat. Jadi koordinator pemerintah pusat di daerah tentu dalam rangka mengkolaborasikan beberapa program yang tentunya tujuannya tentu kepentingan masyarakat. Bukan posisi Mbak Airin kalau nanti terpilih bukan akan terjepit ya? Posisi PSN yang sudah digariskan dan banyak orang mengatakan bahwa ini adalah ya semacam konsesi politik dan konsesi ekonomi bahwa ya pengusaha-pengusaha telah membantu di level politik nasional gitu kemudian diberikan konsesi PSN dan dia bisa mendapatkan karena proyek strategis nasional kemudian harga tanah itu kemudian bisa dibeli dengan harga yang murah sebetulnya. Saya belum bisa menjawab itu karena saya belum menemukan data dan fakta. Jadi saya belum bisa menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Budiman. Pada saatnya nanti tentu jika ada persoalan harus diurai, harus diasesmen persoalannya apakah betul yang disampaikan oleh hari ini banyak orang ataukah yang sebenarnya seperti apa. Nah, di mana posisi gubernur ketika gubernur itu berada di bawah tekanan pemerintah pusat pada satu sisi dan pada sisi yang lain berhadapan dengan aspirasi rakyat bawah sebetulnya. Pengalaman saya politik memimpin itu adalah seni. Tentu bagaimana kita harus bisa menemukan dua kepentingan tapi kembali lagi yang paling utama adalah kepentingan masyarakat, tetapi tetap harus mengikuti regulasi aturan ketentuan yang berlaku. Pengalaman saya, kita boleh melakukan inovasi, tapi nggak boleh melanggar aturan. Karena kalau kita melanggar aturan, otomatis pasti kebijakan itu akan dipersoalkan kemudian hari. Maka oleh karena itu tentu PR saya adalah memastikan. Makanya saya belum bisa jawab Mas Budiman ya, karena saya belum menemukan data dan fakta yang ada di lapangan. Ini ada keluhan masyarakat, ini ada opini yang hari ini terjadi. Tinggal bagaimana kita mempertemukan posisinya seperti apa gitu kan. Kasus posisinya seperti apa, persoalannya ada di mana, mari kita urai sama-sama semuanya. Kalau aturan kan dalam prakteknya kan memang ya sesuai dengan aturan gitu. Tapi dalam prakteknya kan yang lebih dominan kan kepentingan politik gitu untuk mencapai tujuan. Kalau tujuannya itu ada aturan yang menghambat, ya aturannya diubah gitu. Saya nggak tahu ya, Pak. Tapi kalau saya keliling-keliling, terutama di daerah Pantura, mereka hanya lebih kepada kekhawatiran saat mereka hari ini sudah menjual tanahnya. Terus mereka kan hari ini mata pencariannya adalah bertani. Nanti kalau ada pembangunan, gimana nasib kami yang kami tidak bisa harus keinginan untuk bekerja. Selama ini saya temukan itu ya, Mas Budiman di lapangan saat saya ketemu di daerah Pantura. Yang tentu PR-nya dengan pengalaman saya, ya bagaimana sejak hari ini kita kan udah ada master plan-nya. Kita udah tahu rencananya seperti apa di sana, maka siapkan masyarakat dengan pelatihan keterampilan. Dan mereka disiapkan agar mereka juga punya skill kemampuan. Jangan sampai saat investasi masuk, mereka juga buka lapangan kerja, masyarakat di sini jadi penonton. Akhirnya datang pendatang, yang dapat kerjaan pendatang. Yang masyarakat di sini malah jadi termarginalkan. Ini PR. Ini PR yang hari ini, yang harus kita lakukan adalah bagaimana memberikan skill kemampuan bagi masyarakat. Itu yang lebih itu yang akan kita lakukan. Saya akan fokus di situ. Akan fokus di situ. Ya, sesuai dengan apa yang menjadi visi misi saya. Karena kan angka pengangguran hari ini di Banten, terutama di wilayah Kabupaten Tangerang kan terbanyak. Terbanyak dan di Indonesia itu tertinggi. Angkanya sebetulnya udah turun 7% dari yang tahun lalu, beberapa waktu lalu 10%. Tapi masih tetap tertinggi. Dan setelah saya bedah, ternyata salah satunya juga menyebabkan kenapa banyak pengangguran di Banten. SMA kejuruan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan lapangan kerja. Mas Budiman bisa dibayangkan saya pernah datang di tengah sawah, ada SMA kejuruan, saya hadir di situ, kejuruan tentang pertanian hanya satu kelas, muridnya nggak lebih dari 20-an, tapi administrasi perusahaan bisa 2-3 kelas. Padahal kan harusnya kalau di wilayah pertanian kenapa tidak diperbanyak misalnya tentang pertaniannya, persoalan pupuk, persoalan tentang irigasi dan yang lainnya. Padahal kan potensi menjadi petani yang yang baik juga kenapa enggak, kan kesejahteraan itu relatif ya. Tapi memang survei hari ini Gen Z lebih cenderung senang jadi pengusaha dan yang kedua senang jadi pegawai negeri katanya. Kemarin pada saat pada saat kemarin ingin jadi politisi ya.
Kayaknya nggak ada. Saya nggak detailin lagi karena kemarin Zaki ya kemarin waktu pas saya acara pertemuan di salah satu TV menyampaikan bahwa 30% lebih pengusaha, 20% lagi malah jadi ASN. Saya tanya, kok tumben anak-anak hari ini senangnya mau jadi pegawai negeri gitu kan? Yang setahu saya waktu pas dulu tuh memang saya senang juga. Jadi saya jadi wali kota 2011, ada moratorium. 2013 atau 2014 dibuka dan saya bersyukur ternyata banyak anak-anak yang masuk itu pintar-pintar, kualitasnya baik gitu. Cuman ya itu belum setahun udah mundur pindah lagi ke tempat lain gitu kan. Padahal kan orang susah tuh pengen jadi pegawai negeri, tapi ada juga beberapa dari presentasi yang diterima malah mundur, malah pindah jadi swasta dan yang lainnya. Oke. Ya. Kalau menurut Mbak Airin gitu, posisi gubernur ya, nanti kan Banten itu kan masuk dalam aglomerasi Jakarta ya. Ya. Itu akan lebih baik atau seperti apa tuh belum terbayang nanti? Saya belum membaca aturan tentang undang-undang daerah khusus Jakarta dan terutama kekhususan aglomerasi itu seperti apa. Kan sebetulnya hari ini juga ada kan, ada Jabodetabek Jur, ada pertemuan Bupati Wali Kota se-Jabodetabek, ada pertemuan gubernur di 3 provinsi, dan saya beberapa kali juga ikut selama 10 tahun. Ya menurut saya sebetulnya apapun namanya komitmen kok. Jadi gini, kalau menurut saya dulu saya sempat termasuk yang menyampaikan pada saat pertemuan, bahkan yang mimpin waktu itu Pak JK sebagai wapres, kadang-kadang pertemuan dengan presiden dan yang lainnya, kan harusnya dibikin. Misalnya selama 10 staging 5 tahun, mau berbuat apa, 10 tahun, 15 tahun seperti apa, ikatan dalam sebuah MOU, kesepakatan bersama, tapi juga plus pembiayaannya. Jadi jangan cuman tulisan-tulisan ini apa, tapi nggak ada pembiayaannya, karena itu juga akhirnya kan jadi nggak jalan-jalan gitu. Jadi harusnya udah kalau menurut saya ya harusnya mau apapun namanya lah harusnya menyusun program kegiatan tetapi juga sumber pembiayaannya dari mana dan siapa berbuat apanya harus ada sangat jelas. Kalau posisi gubernur sekarang ya dengan sistem yang seperti sekarang dipilih dan lain sebagainya itu lebih bagus nggak sih bagi masyarakat atau gimana? Saya pribadi selalu sampaikan walaupun saya diprotes kemarin di acara pertemuan Universitas Muhammadiyah Tangerang waktu saya menyampaikan ini mereka protes anak-anak muda ini. Kalau menurut saya sebetulnya dari dulu ya sejak saya wali kota setelah melihat itu bahwa sebetulnya kan yang banyak berinteraksi dengan masyarakat itu adalah bupati wali kota. Dengan undang-undang otonomi daerah seharusnya diperbanyak kewenangan dari para bupati wali kota. Hari ini saja kayak saya misalnya Penyusunan APBD di kabupaten kota, tugasnya gubernur adalah melakukan evaluasi. Tapi hanya mengevaluasi saja. Contoh misalnya, saya suka kepikiran kan kemarin, semua teman-teman kabupaten, terutama di daerah selatan, selalu bilang nggak punya uang. Dulu waktu jadi wali kota, Pak Budiman, saya anggarannya 125 miliar, PAD-nya. APBD-nya 1,2 triliun. Waktu itu 70, jangan lihat Tangsel hari ini, tapi waktu itu 70% jalan rusak. Puskesmas hanya kurang lebih 5, rumah sakit baru 1 dan itu antriannya luar biasa. Saya ngantor di kantor kecamatan. Tapi kalau kita nyusun anggaran fokus, kalau kita nyusun anggaran tahu menjadi belanja modal lebih besar, tidak banyak proyek kertas dan yang lainnya, ternyata kita punya uang juga gitu. Nah, saya juga coba membedah masing-masing APBD di kabupaten kota. Saya melihat banyak hal yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Tapi ternyata tugasnya provinsi hanya melakukan monitoring evaluasi, tapi tidak bisa membatalkan apa yang sudah disusun di kabupaten kota karena pemerintahan provinsi, kabupaten, kota, provinsi itu berbeda dengan di pusat. Kalau di pusat kan pemerintah. Kalau di kabupaten, kota, provinsi, pemerintahan daerah. Jadi pemerintahan itu adalah gubernur dengan anggota DPRD di tingkat provinsi dan kabupaten kota itu adalah bupati dengan pemerintahan kabupaten kota dengan DPRD. Tapi memang mahal ya Mbak Airin ya? Kalau saya lihat iyalah lebih mahal dibanding saat jadi wali kota karena kan saya muternya juga harus di 4 kabupaten kota. Berbeda waktu saya Tangsel kan cuma 7 kecamatan. Hari ini 155 kecamatan. Berapa dibandingkan dengan menjadi wali kota dan kemudian menjadi gubernur? Ya pastinya lebih besar. Pastinya lebih besar ya. Ya pastinya lebih besar. Lebih besar? Ya. Kalau besar itu sampai berapa itu? Nggak enak bilangnya. Nanti aja off the record. Besar ya? Iya. Tapi itu bukan sebuah pertaruhan politik juga ya, pertaruhan uang juga. Kemudian kalau tiba-tiba ya seperti caleg-caleg lah DPR yang kemudian gagal kan, kemudian dia juga berat. Ya, Kenapa jalur itu yang dipilih?
Saya alhamdulillah ya selama ini kita efektif dan efisien aja. Jadi juga jangan jor-joran itu. Jadi kemarin saya pemilihan pileg dengan 308.000 suara atau mungkin karena saya pernah jadi wali kota ya berbeda mungkin dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Jadi kalau teman cerita tuh wah uang saya habis katanya. Misalnya untuk biar dapat suara 5 malah cuma dapat 1 gitu kan. Saya malah bersyukur dengan pembiayaan yang targetan adalah 1 suara misalnya. Saya malah dapat 3 suara gitu. Malah lebih apa mungkin karena saya wali kota ya. Karena saya wali kota mungkin pernah ada banyak interaksi dengan masyarakat sehingga berbeda dengan teman-teman yang secara anggota DPR RI kan terbatas mungkin ya, terbatas dengan pembiayaan dan yang lain-lainnya. Saya dengar dari beberapa orang yang lagi nyalon bupati gitu ya, ya mereka mengatakan bahwa berhadapan dengan pengurus partai di daerah ya mereka nggak berpikir soal kompetensi, visi, integritas gitu kan. Yang penting adalah isi tas, kamu mau bayar berapa gitu. Kalau di Golkar enggak ya? Kalau saya saksinya. Saya waktu pas di 2020 kan sebagai bagian dari bagian dari tim karena saya KPPG kan Kesatuan Perempuan Partai Golkar, unsur perempuan yang untuk memberikan rekomendasi. Itu nggak ada pembiayaan. Hari ini pun juga sama ya. Hari ini pun juga sama Golkar memberikan rekomendasi di pilkada serentak ini. Setahu saya pun juga nggak dimintain uang atau apapun. Dan di lapangan juga hari ini teman-teman bergerak sesuai dengan kemampuannya dan juga sama-sama saling. Gitu. Jadi maksudnya kalau saya di Banten nggak menemukan itu. Ya, saya bertemu dengan beberapa orang yang pernah bekerja bahkan di kantor staf presiden ya, yang kemudian dia maju di pilkada gitu, ya bernegosiasi dengan partai politik ya 1 kursi ada yang minta 500 juta gitu. Saya kan partainya cuma 2, PDI enggak gitu kan saya. Alhamdulillah mungkin paket hemat kali ya Pak ya. Paket hemat ya. Terlepas dari kemarin ramenya ya ternyata hikmahnya saya lebih hemat itu mungkin di situ gitu. Iya, Tapi memang betul dirasakan mahal biaya politik itu. Pastinya setiap partai punya kebijakannya masing-masing. Tapi yang saya temukan di Golkar tidak ada itu. Di Golkar tidak ada itu. Jadi bahkan waktu pas di awal-awal sebelum ada Munas dipercepat itu betul-betul DPP menyuruh kita untuk survei di bulan Mei. Dan survei bulan Mei itu akan disurvei lagi di bulan Juli. Jadi keputusan itu tidak dilakukan di bulan Mei, tapi keputusan itu dilakukan di bulan Juli dengan melihat hasil survei dan yang lainnya. Gitu. Kalau Golkar survei selalu dipakai ya? Pakai. Waktu saya kerasa betul pada saat menentukan dengan ini calon dan yang itu survei dipakai. Meskipun, bahkan waktu itu saya sempat minta surveinya boleh nggak ini? Enggak, malah dikasihnya survei yang berbeda. Saya tanya kenapa kok saya nggak? Padahal saya maunya ini gitu. Nanti kalau ini pasti Borin takutnya jadi nggak objektif nih. Jadi kita DPP yang menentukan. Gitu. Itu saya mengalami. Tapi kadang-kadang survei juga nggak dipakai ya? Tergantung negosiasi politik aja ya? Karena saya temukan ya ada juga kan setelah Munas dipercepat ini kan saya kan fokus dengan diri saya. Saya baru sadar ternyata ada beberapa juga yang ternyata tidak terekomendasi. Jadi berubah banyak di situ saya ngeliat juga gitu. Jadi kepentingan antara daerah sini. Saya nggak malamin tuh 2020 melihat bagaimana ada satu negosiasi antara misalnya oh yaudah di sini Golkar dukung mana nanti tukeran di kabupaten mana dukung mana itu ada juga. Iya. Saya menemukan. Jadi misalnya dalam kasus Jakarta gitu kan, Ridwan Kamil kan lebih cocok di Jawa Barat tapi dipasang di Jakarta gitu kan. Itu kesepakatan di pusat ya, saya yang dengar komen nggak bisa bicara. Iya artinya. Boleh tanyanya sama Kang Emil deh Pak. Nanti diundang ke sini aja nanti di Back to BDM-nya Pak. Iya artinya pada satu sisi survei sangat-sangat dipercaya gitu. Ya pada sisi lain juga survei bisa nggak dipakai juga gitu kan. Iya. Ya, kalau gimana refleksi Airin sebagai ketua KPPG atau polisi partai Golkar terhadap sistem politik Anda? Nggak usah bicara Kang Emil deh. Kemarin juga saya kan udah tinggi nggak juga kan itu kan. Ya politik dinamis lah. Makanya sosok saya bilang politik itu dinamis dan saya melihat banyak belajar dari pengalaman. Kadang kita nggak boleh pakai hati juga gitu. Kalau kita lagi masih marah-marah, tanya udah baikan gitu kan. Tanya pas kita udah baikan, tanya enggak gitu kan. Jadi ya yang penting kita punya prinsip itu aja. Kita punya prinsip politik sesuatu. Jangan baperan gitu ya. Tapi tetap harus punya prinsip Pak. Masih harus. Prinsipnya apa? Ya prinsipnya pada intinya kebermanfaatan ya kalau buat saya. Karena dengan kita masuk ke dalam sebuah sistem, maka kita akan punya kesempatan untuk bisa memberikan kebermanfaatan. Nah itu jangan lupa, harus fokus di situ. Pada saat saya sebagai ketua KPPG pun juga, yang 10 tahun saya jadi wali kota, saya nggak pernah lihat gender. Kalau buat saya sebetulnya kan kompetensi dan kemampuan. Mau laki mau perempuan, ya kalau punya kompetensi ya silakan gitu. Tapi kalau perempuan nggak punya kompetensi juga nggak mungkin saya paksakan gitu kan. Tapi saat saya mengurusi perempuan di partai politik itu jauh berbeda. Jadi saya harus banyak empatinya, saya harus banyak memahaminya, dan ini pengalaman baru buat saya, Mas Budiman, Pak Budiman, bahwa ternyata politik bagi perempuan ini berat. Jadi maksud saya berat dalam arti gini, kadang-kadang
persaingannya agak begini. Kalau perempuan kan nggak bisa sampai malam gitu. Oh. Kalau bapak-bapak kan bisa ngobrol, ngumpulin toko sampai pernah pagi. ketemu aku ke makamnya Ferry Musi dan Badan 11:30 malam dia di Taman Mutiara. Ya makanya kalau saya beruntung saya bisa seperti ini. Tapi ternyata tidak semuanya bisa seperti saya. Oke. Ya, padahal kan teman-teman di Partai Golkar ini kan ada yang udah lama gitu kan. Ternyata perempuannya juga udah aktif sejak zaman kepemimpinan ketua partainya siapa. Tapi ternyata ada tidak banyak yang diberikan kesempatan seperti saya. Kalau di Banten, Mbak Airin, banyak isu sekarang yang muncul ada dinasti politik ya. Mbak Airin juga dikonstruksikan sebagai dinasti politik Banten. Itu menjadi beban? Sejak awal dan terjun saya ke dunia politik, isu politik dinasti itu pasti ada. Dan bagi saya kan tidak pernah, maksudnya keluarga, saya bersyukur alhamdulillah punya keluarga besar di Banten, karena salah satu yang biasanya berhasil menang itu karena kita keluarga besar. Keluarga besar dalam arti banyak banget keluarga kita yang udah pasti kalau keluarga kan bisa milik kita. Nah, tapi di satu sisi selalu saya sampaikan dimanapun, banyak dari pengalaman saya bahwa kepemimpinan itu tidak didasari dari warisan, harta kekayaan, maupun juga tapi yang lebih kepada hal bagaimana kemampuan, pengetahuan, kecakapan, kerasnya kemauan, dan tekad kita yang kuat. Tapi dukungan dinasti pasti akan cukup besar ya? Saya sebutnya bukan dinasti, keluarga ya. Keluarga. Karena ya jangankan keluarga dinasti besar, keluarga bapak saya aja udah sepuh hari ini 81 tahun, tadi baru masuk dari rumah sakit, di rumah sakit, dia angka gini sama suster yang lainnya. Jangan lupa ya pilih anaknya nomor 1. Aduh, saya bilang, Abah udah istirahat, orang baru operasi. Enggak, ini ada suster-susternya katanya tahu Abah bapaknya Bu Ahirin, jadi langsung foto gitu. Jadi maksud saya, ya dukungan moral keluarga di dalam politik dan berdemokrasi itu pasti ada. Jadi pasti ada. Karena kalau sampai keluarga nggak nge-support itu nggak kebayang gitu. Waktu pas anak-anak saya dulu waktu masih kecil gitu kan, yang jagain ibu bapak saya gitu, gimana saya harus turun sampai pagi dan yang lainnya gitu. Jadi supporting keluarga ya memang harus kalau di dalam kita ikut dalam kontestasi ya. Ini yang menarik dari Mbak Airin ini kan satu hari 8-7 titik ya, dari pagi sampai tengah malam gitu. Iya. Itu energi Anda dari mana sih? Alhamdulillah saya senang silaturahmi. Apalagi bisa satu hari 7 titik. Kan kadang-kadang kita bosen dengan apa yang kita omongin kan. Karena pasti Assalamualaikum, ibu-ibu apa kabar, saya Airin dan yang lainnya. Kadang-kadang kan kita jenuh. Padahal sebetulnya yang kita ketemuin kan berbeda. Tapi ada hal yang menarik yang menjadi bahan saya pidato, bahan saya diskusi. Karena ya saya menemukan banyak ketulusan yang saya temukan di lapangan. Contoh kemarin baru saja saya dari Lebak. Ada yang bercerita silsilah keluarganya dari awal sampai akhir. Jadi hampir 20 menit atau 15 menit pidato tuan rumah. Saya pidatonya cuma sedikit, ya udah tinggal ya Bu, jangan lupa bantu saya. Jadi ada banyak hal yang akhirnya membuat saya juga jadi, saya nggak tahu ya Mas Budiman, Pak Budiman, dari kecil saya senang silaturahmi. Itu juga mungkin salah satu Tapi energi, tadi kan perempuan penuh keterbatasan ya. Betul. Tapi akhirnya menunjukkan, ya kemana-mana masih oke, malam masih jalan. Energi Anda tuh dari mana? Kebiasaan kali ya, karena di kecil kan saya senang pramuka. Terus udah gitu waktu pas SMP pramuka juga, OSIS. SMA saya paskibraka. Terus kuliah juga saya aktif di Senat. Dan waktu selesai juga saya aktif di PMI, saya aktif di organisasi. Ya mungkin itu menjadi kebiasaan saya sejak saya dulu kecil sampai hari ini. Dan ya keluarga juga mensupport ya terutama. Jadi tiap hari itu selalu ke 7 atau 8 titik gitu? Ya karena di kampanye, tapi kalau udah selesai pilkada nggak juga kayak gini kali Pak. Gitu. Tapi kan masih sering kadang ke Jakarta, dan kemana-mana, kadang seperti itu. Iya sih, jadi sebisa mungkin kita bisa menyentuh masyarakat, mungkin itu juga salah satu yang memotivasi saya. Ya, tapi nggak, maksud saya menjaga ketahanan fisik, dan kemudian begitu kadang capek, kadang lelah, dengan tensi yang begitu tinggi, dengan tekanan yang begitu tinggi, Anda mau melakukan apa? Saya bersyukur kalau naik mobil saya tidur. Resepnya Gus Dur ya? Iya, jadi termasuk yang palingnya, maksudnya tidur, cuman makanya tapi yang dampingin saya suka ingetin saya, karena udah kejadian saya tidur udah dibukain pintu, mana ketimpiringan ada lagi gitu kan. Ya Bu ya, maksudnya kita kan takutnya lagi ini apa kan masih dandan dikit gitu, namanya juga calon gitu kan gitu. Pernah ada kejadian itu ada. Ada, jadi belum nggak dilihat tiba-tiba sampai, tiba-tiba dibuka pintu saya masih tidur, ada kejadian. Jadi kalau sekarang masa kampanye keluar dari rumah jam berapa? Biasanya saya membatasi ke teman-teman tim bahwa saya boleh 7-8 titik kunjungan, tapi kalau bisa malam nggak ada. Jadi makanya saya lebih senang kita mulai aktivitas dari jam 8 pagi. Jadi biasanya 4 titik sebelum duhur, 3 titik setelah duhur. Kalau enggak 3 titik sebelum duhur, 4 titik berarti otomatis jam 5:30 udah selesai dan udah bisa pulang. Itu bagi tugas dengan Pak Ade gimana? Pak Ade juga berbagi di beberapa titik lain yang
kan Pak Ade bagian, kan gini, ternyata ditemukan bahwa irisan Partai Golkar tidak sama dengan PDI Perjuangan. Jadi akhirnya sekarang tugasnya Pak Ade adalah menyentuh dan mengaktifasi jaringan dan keluarga besar PDI Perjuangan dan juga relawan dan simpatisan yang terafiliasi dengan PDI Perjuangan. Oke, kalau soal karir politik ya, udah pernah jadi wali kota 2 periode gitu. Kemudian DPR keterima tapi kemudian memilih jadi gubernur gitu. Sebetulnya Airin itu mau jadi apa sih? Jadi waktu pas saya ingat persis perjalanan hidup saya, kan sebetulnya nggak pernah saya punya mimpi jadi politisi ya. Nggak pernah? Nggak pernah. Saya selalu pengen dari dulu tuh saya punya kerjaan yang saya bisa mengurusi dan menjalankan semua amanah. Baik sebagai seorang istri, seorang ibu, bagi anak-anak saya kelak. Makanya kenapa dulu saya cita-cita pengen jadi dokter. Karena ibu saya selalu menjejali, sok jadi dokter mah prakteknya bisa kapan aja, katanya. Jadi kan bisa bagi waktu. Tapi ya saya kalau ingat anak-anak saya yang luar biasa belajarnya, pantesan saya nggak masuk ke dokteran, masuknya ke swasta, ya memang saya nggak main-main dulu gitu kan. Nggak sekerja keras anak-anak saya, sehingga saya keterimanya di swasta. Dan akhirnya saya kan ambil fakultas hukum. Saya ingat persis ibu saya pernah bicara saat itu. Ya udah, nanti ambil hukum, ntar ngambil notaris. Kan notaris mah kayak buka warung, katanya mau jam berapa aja bisa buka, nggak terlalu nggak terlalu susah. Akhirnya saya jalani kan sebagai waktu itu dimasuk ke fakultas hukum Unpar, dan setelah itu juga langsung ambil sekolah notariat. Dan terasa betul apa yang diomongkan oleh ibu saya. Tiba-tiba saya ikut dalam kontestasi pilkada. Satu hal yang saya ingat, saya punya kakek yang baru usianya meninggal di usia 93 tahun yang selalu mendampingi saya. Karena kan saya 13 tahun tinggal dengan kakek nenek saya, baru di usia 13 tahun lebih saya tinggal dengan ibu bapak saya. Kami 4 bersaudara. Maklum pegawai negeri biasanya kan suka dititipin sama kakek neneknya, pas mau diambil lagi kakek neneknya nggak ngebolehin. Jadi saya 13 tahun bareng sama kakek nenek saya, dan saya merasakan ada kesempurnaan dalam kakek nenek saya mendidik secara agama, ibu bapak saya mendidik secara pendidikan. Nah, kakek saya selalu bicara, apapun yang diambil kudu manfaat, maslahat, selamat dunia akhirat. Itu yang saya sampaikan. Jadi pesan dari orang tua itu yang Ya, sangat... terutama kakek saya. Kalau ayah saya kan termasuk orang yang moderat. Jadi selalu silahkan tanggung jawab ya. Gitu. Jadi apapun yang dipilih silahkan, tapi harus punya tanggung jawab. Gitu. Tapi kalau kakek saya selalu apapun dia selalu menyampaikan itu. Jadi pada saat kemarin saya memutuskan untuk ambil pilkada gubernur juga itu lebih kepada hal ingat apa yang disampaikan pesan almarhum kakek saya. Saat setelah selesai saya jadi wali kota, saya mampir ke rumah yang di Banjar di Ciamis. Kakek saya cuma nanya. Oh, kakek di Ciamis ya? Ya, di Ciamis di Banjar. Waktu masih hidup dia nanya, pakai bahasa Sunda gitu kan, udah ini mau apa gitu kan, mau jadi gubernur ya, kata gitu kakek saya tuh. Tapi kudu manfaat ya, maslahat selamat dunia akhirat. Padahal saya waktu itu di posisi yang udah nggak mau jadi gubernur. Kan Mas Budi menanyakan, jadi saya udah nggak mau gitu, kalaupun mau jadi DPR RI gitu kan. Nah, pada saat ada tawaran, saya menolak. Tapi pada saat di provinsi dengan sampaian bahwa ya udah, kenapa Banten enggak? Karena kan bagian dari Tangerang Selatan kalau memang kita mau silaturahmi. Saya ingat apa yang disampaikan almarhum kakek saya. Jadi itu yang menjadi motivasi saya dalam proses politik ini, ya harus kebermanfaatan, kemaslahatan, dan yang paling penting selamat. Kantor notaris tutup ya? Tapi nanti ke depan saya akan tutup. Karena itu adalah itu kan ternyata kan kita notaris pengganti gitu kan, ada notaris pengganti, dan saya tanya ke teman-teman yang anggota DPR, saya teman-teman yang juga bupati wali kota, ternyata mereka buka gitu. Kalau saya 10 tahun itu kan tutup gitu. Tapi kalau nanti mah enggak deh kayaknya. Semoga saya bisa punya notaris pengganti yang bisa bekerja, dan semoga saya bisa membagi waktunya. Gubernur akan jadi karir politik tertinggi? Mengalir aja, dan saya ya jangan berpikir ke yang lain, ini juga masih pemilihan gitu. Yang belum, ya doain aja Mas Budiman, doanya ya menang dan dilantik, apapun itu Tuhan kasih yang terbaik. Kasih yang terbaik, ya mudah-mudahan dipilih dan kemudian amanah ya. Ya itu yang paling penting Mas Budiman, dan maslahat selamat dunia akhirat. Maslahat selamat dan dunia akhirat. Ya. Oke, itulah obrolan saya dengan Airin Rahmidiani. Ya, ini caleg yang sebetulnya mendapatkan dukungan cukup besar ya, 302.000 di Tangerang, tapi karena perintah partai politik kemudian memilih untuk menjadi calon gubernur di Banten. Jadi itulah gagasannya, itulah impiannya soal Banten. Terserah kepada Anda untuk memberikan komentar, memberikan like, men-share, dan juga jangan lupa untuk men-subscribe kanal YouTube ini. Thank you, jumpa lagi di tamu-tamu saya berikutnya di Back to BDM. Thank you Airin. Ya, sama-sama. Sukses selalu. Terima kasih.